إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa menyampaikan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih tergolong sebagai orang yang mendapatkan nikmat sehat dan kesempatan. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat itu kita masih dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim. Salah satunya melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita mampu kita syukuri, mampu kita pergunakan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Selanjutnya salawat dan salam marilah selalu dan senantiasa kita haturkan, kita tujukan kepada uswatun hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa melazimkan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah dengan senantiasa melafazkan salawat salam kepadanya, kita semua dan keluarga besar kita digolongkan sebagai orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya izinkanlah khatib mengajak diri khatib pribadi khususnya dan kepada kita semuanya. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtithalul awamirillah wa jtinabi nawahihi, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Karena hanya dengan takwa inilah yang akan memberikan keselamatan kepada kita, keselamatan dunia lebih-lebih di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di atas mimbar yang mulia ini izinkanlah khatib menyampaikan khutbah dengan tema mengenal Baitul Ma'mur dan hikmah terbesar Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah perjalanan Isra Mi'raj adalah diperlihatkannya sebagian kekuasaan Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kala itu Rasul tengah dirundung duka mendalam karena ditinggal wafat orang-orang tercintanya. Demikian sebagaimana yang terungkap dalam surah Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Al-ayat. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad
pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Quran Surah Al-Isra ayat 1. Di antara sebagian kuasa Allah yang diperlihatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW adalah Baitul Ma'mur. Dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah At-Tur, Baitul Ma'mur disebutkan bahkan menjadi sumpah Allah Subhanahu wa taala. Wal Baitul Ma'mur wasaqfil marfu'. Demi Baitul Ma'mur dan demi atap atau langit yang ditinggikan. Quran surah At-Tur ayat 4 sampai 5. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penggunaan istilah Baitul Ma'mur sebagai sumpah ini tentu menyimpan hikmah dan rahasia yang mendalam di belakangnya. Lantas seperti apa keistimewaan Baitul Ma'mur sebagai salah satu tanda kebesaran Allah yang ditunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat perjalanan Isra Mi'raj? Keistimewaan Baitul Ma'mur sendiri antara lain tampak pada salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai kisah perjalanan Isra Mi'raj, yang artinya kemudian diangkatlah kepadaku Baitul Ma'mur, lantas aku bertanya kepada malaikat Jibril. Ia menjawab, ini Baitul Ma'mur di mana setiap hari 70.000 malaikat sholat di dalamnya. Ketika mereka keluar darinya, tidak pernah kembali lagi kepadanya hingga akhir hari mereka atau hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam tafsirnya Ibnu Katsir menjelaskan, para malaikat beribadah di dalam Baitul Ma'mur. Betapa banyaknya jumlah mereka. Setiap hari sebanyak 70.000 mendatangi Baitul Ma'mur. Mereka menunaikan tawaf di sana dan tidak pernah kembali, sebagaimana para penduduk bumi menunaikan tawaf di Ka'bah yang ada di Mekah. Ma'asyiral muslimin salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, posisi Baitul Ma'mur sendiri berada di langit ketujuh, tepat berada di bawah arsy dan sejajar dengan posisi Ka'bah yang ada di bumi. Sehingga seandainya ada sebuah batu dari Baitul Ma'mur yang jatuh, maka ia akan jatuh di atas Ka'bah. Kehormatannya di langit seperti kehormatan Ka'bah di bumi. Ma'asyiral muslimin salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sana pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai Nabi Ibrahim alaihissalam yang tengah menyandarkan tubuh ke salah satu dindingnya. Ia tampak dengan wajah yang sangat tampan, demikian seperti yang diungkap dalam tafsir Ibnu Katsir. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun di antara sederet hikmah Isra wal Mi'raj yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hikmah terbesar dan paling masyhur adalah perintah salat yang 5 waktu. Hikmah yang paling besar dan paling masyhur adalah perintah salat 5 waktu. Dianggap paling istimewa karena hikmah ini dapat diterima dan dirasakan hingga sekarang oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus menjadi manifestasi dan bentuk hakiki Isra wal Mi'raj yang dijalani oleh mereka. Yang tak kalah masyhur adalah penetapan perintah salat 5 waktu juga dikenal cukup dramatis. Mengingat awal mula perintah salat 5 waktu ini berasal dari 50 waktu dalam sehari semalam. Lantas sesuai dengan saran dari Nabi Musa alaihi salam, Rasulullah memohon keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jumlah salat itu pun dikurangi 5 waktu menjadi 45 waktu. Namun Nabi Musa kembali menyarankan kepada Rasulullah agar jumlah itu kembali dikurangi. Pertimbangannya, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan mampu menunaikan salat sebanyak itu. Akhirnya Rasulullah kembali memohon keringanan kepada Allah. Setelah beberapa kali diusulkan oleh Rasulullah,
Allah pun menetapkan 5 waktu solat sehari semalam. Kendati hanya 5 waktu, walaupun hanya 5 waktu, pahala solat tersebut sama dengan pahala solat 50 waktu. Demikian seperti yang disampaikan oleh Syekh Al-Barzanji. Maka solat 5 waktu memiliki ganjaran 50 waktu solat, sebagaimana yang dikehendaki Allah dalam azali dan ketetapannya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmah dan tujuan diturunkannya perintah salat tentunya cukup banyak. Antara lain mencegah perbuatan keji dan mungkar, mendekatkan diri kepada pertolongan Allah, membersihkan diri dari salah dan dosa, meraih ketenangan hati dan mendisiplinkan diri dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya semua itu tidak keluar dari hikmah utama salat yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an, yaitu fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Maka sembahlah aku dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Quran surah Thaha ayat 14. Oleh sebab itu hadirin, bersamaan dengan momentum peringatan Isra Mi'raj ini, mari kita tingkatkan pengamalan ibadah salat kita yang 5 waktu demi meraih kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita, keluarga kita, dan keluarga besar kita serta keturunan kita termasuk golongan yang senantiasa salat serta terkabul doa dan cita-citanya. Amin Allahumma amin. Demikian khutbah singkat yang dapat khotib sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha fis sirri wal 'alan waf'alul khairati wajtanibu 'anis sayyi'at. وقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرات والمشركين ودمر أعداء الدين إنك على كل شيء قدير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة.